إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Shadaqallahu al-azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serbu yang budiman, rahmat Allah Subhanahu wa taala, sidang salat Jumat yang berbahagia. Tiada kata yang terindah di siang hari ini, Sayyidul Ayam, hari yang penuh dengan rahmat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain senantiasa memanjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala,
Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim, yang Maha Pengasih tapi dikasih, yang Maha Penyayang tak terbilang, yang telah menciptakan bumi langit dengan segala isinya, memberikan rizki kepada seluruh makhluknya, dan menjadikan kita al-insan sebagai manusia, makhluk Allah yang sebaik-baik bentuk, dan kepadanya lah insyaallah kita akan kembali. Salawat dan salam tak lupa semoga senantiasa tercurah selalu kepada kedua hasanah kita Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang telah setia menemani dakwah beliau, sahabat Umar bin Khattab Al-Faruq yang mana pada masa kekhalifannya kita memiliki yaitu sistem kalender Hijrah Islam, dan pada saat pemerintahan beliau terjadi futuhat Islamiyah, itu penyebaran dakwah Islam sampai sepertiga dunia ketika itu. Dan juga sahabat Utsman bin Affan Dzunurain wal Hijratain yang 2 kali hijrah ke Habsyi dan ke Madinah, dan juga memiliki 2 cahaya menikahi 2 putri Nabi. Dan juga sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah yang pada masa kekhalifannya yaitu terjadi peningkatan dan juga kemajuan ilmu-ilmu bahasa sehingga kita dapat membaca ayat suci Al-Quran hingga saat ini dengan baik. Saudaraku yang beriman, rahmati Allah Subhanahu wa taala, Fakir Khatib tidak lupa mengingatkan khususnya kepada diri pribadi saya sendiri dan juga umumnya kepada saudaraku para jamaah sekalian, mari kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu seraya berdoa agar kiranya Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, menuntun kita, memberikan hidayah kepada kita dalam melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menjauhi apa yang dilarangnya. Saudaraku yang beriman, rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa beberapa hari ke depan kita akan memasuki hari raya haji, hari raya Idul Adha, hari raya Kurban. Kita sebagai muslim yang beriman tentunya tidak mempunyai kegembiraan yang sangat lebih kecuali bagi kita Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk dapat melaksanakan ibadah haji ke tanah suci dan juga melaksanakan ibadah kurban yang merupakan rasa wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan anugerahnya kepada kita semua, dan berikan kehidupan, menghirup oksigen secara cuma-cuma, kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas, melangkahkan kaki kita untuk memberi panggilan Allah, sholat berjamaah, kemudian kaki kita masih bisa untuk membaca ayat suci Al-Quran dengan khusyuk, tadarus dan penuh dengan kenikmatan, bisa berzikir dan doa, serta biiznillah kita bisa menghadiri berbagai kajian dan taklim, dan semua itu adalah berkat hidayah, bimbingan, tuntunan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh aktivitas kita, ibadah kita dan amal saleh kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang beriman, rahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Dzulhijjah yang akan kita masuki nanti merupakan salah satu bulan haram yang sangat dihormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi kita hambanya dianjurkan untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan memperbanyak amal soleh. Kalau kita telah dan kita analisa lebih jauh, tentunya peristiwa Idul Adha, Idul Kurban dan juga Hari Raya Haji mempunyai hikmah yang sangat besar, mempunyai ibrah dan pelajaran, nilai manfaat bagi kehidupan kita sebagai seorang muslim, terlebih-lebih adalah sebagai hamba Allah yang beriman. Yang pertama, kalau kita bisa kita simpulkan, yaitu penjagaan terhadap nilai-nilai agama, dinullah, dinul Islam.
penjagaan terhadap nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji serta hari raya Kurban menjadi sebuah perayaan yang sangat besar yang menggerakkan seluruh orang kaum muslimin di seluruh dunia untuk berkumpul di Makkah Al-Mukarramah bersama-sama beramal jama'i melaksanakan ibadah haji dengan pakaian sama serta putih, menghadap kiblat yang sama, menyembah Tuhan yang sama Allah Subhanahu wa taala dari berbagai suku dan juga berbagai negeri di seluruh dunia untuk mencapai ampunan dan derajat, yaitu keimanan dan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Seraya untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima dan juga berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita semua, khususnya saudara kita yang tahun ini akan melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Tentunya ini merupakan bentuk syiar dan keagungan agama Islam, dan Allah Subhanahu wa taala lewat wahyu yang terakhir telah menjelaskan bahwa sesungguhnya agama Islam telah sempurna dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa haji adalah sesuatu yang agung dan mulia, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengagungkannya. Dalam kitab suci Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu inda rabbih." Demikianlah perintah haji tersebut, dan barang siapa mengagungkannya, apa yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik di sisi Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang beriman, rahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah haji memperlihatkan kepada kita seluruh umat muslim di seluruh dunia dengan latar belakang etnis yang berbeda dapat melaksanakan ibadah dengan penuh perdamaian, persatuan ukhuwah Islamiyah, dan juga penuh dengan persaudaraan. Sebuah pembuktian kepada orang di seluruh dunia betapa agung dan mulianya agama Islam sebagai agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan juga sebagai agama rahmatan lil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanggil kita bagi yang belum sempat untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umrah ke tanah suci dengan rezeki yang penuh dengan halal berkah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hikmah yang kedua dari momentum melaksanakan ibadah haji, ibadah kurban, yaitu nafs, penjagaan terhadap nilai-nilai kejiwaan dan nyawa. Dalam kitab suci Al-Quran, kata nafs disebutkan, yaitu beberapa konteks. Dalam surat Yusuf bersama ayat 53, Allah Subhanahu wa taala merekam ucapan Nabi Yusuf alaihissalam, "Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim." Dan aku tidaklah menyatakan diriku bebas dari segala kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam kitab Al-Qur'an surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas, lagi diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Dari kedua ayat yang mulia di atas kita dapat melihat bahwasanya terdapat nafs atau jiwa yang cenderung kepada
nilai-nilai kebaikan nafsu mutmainnah dan juga cenderung kepada nilai-nilai kejahatan. Lewat momentum ibadah haji dan Idul Kurban ini, maka seorang muslim yang telah melaksanakan baik ibadah haji maupun kurban berusaha untuk mengikis segala aspek yang dapat mendodai dan mengotori jiwanya atau hatinya, yaitu dalam kehidupan sehari-hari dengan melaksanakan ibadah kurban. Mungkin sehari-hari kita mempunyai sifat hasad, iri, dengki, tamak, serakah, rakus, dan cinta dunia lainnya yang merupakan penyakit hati yang dapat mengotori kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lewat ibadah kurban yang kita laksanakan nanti, kita berharap dan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kiranya Allah membersihkan kalbu kita, mensucikan hati kita dan tazkiyatun nafs dalam segala dimensi kehidupan, agar seluruh penyakit-penyakit hati, cinta dunia, tamak dan rakus terhadap harta, hasad, iri, dengki kepada saudara kita dan penyakit yang lainnya dibersihkan dan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kurban yang kita laksanakan benar-benar bermanfaat dan juga memenuhi keberkahan dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari peristiwa Idul Adha, Idul Kurban dan Haji ini di seluruh dunia yang bersifat universal dan seluruh umat manusia kaum muslimin orang-orang beriman, kita berharap adanya perubahan, upgrade, peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara beramal jama'i, secara berjamaah, secara menyeluruh, sehingga terjadi perubahan dalam dimensi kehidupan kita, baik dalam dimensi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan maupun aspek pribadi sebagai seorang muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga lewat pribadi muslim yang soleh akan terbentuk keluarga yang soleh dan soleha. Lewat keluarga yang soleh, insya Allah akan terbentuk masyarakat yang diberkahi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lewat masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tercipta dan terwujud negeri yang aman, yang damai, yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samawati wal ardh. Dan jikalau suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah akan turunkan yaitu keberkahan, kebaikan, bukan hanya dari langit yang Allah turunkan, tapi dari dalam bumi yang Allah keluarkan. Oleh karena itu, masih kesempatan yang Allah berikan, yang mempunyai rezeki, yang mempunyai harta yang cukup, marilah kita niatkan untuk melaksanakan Idul Kurban, saling berbagi kepada saudara kita dan juga saling berempati untuk mewujudkan masyarakat madani yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami atas nama pengurus Masjid Ukhuwah DKM Dewan Kemakmuran Masjid Ukhuwah dan juga 3 musholah di perumahan Villa Gading Harapan ini mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran yang sebesar-besarnya kepada saudaraku seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat masjid dan musholah yang telah mengikhlaskan untuk merelakan dan menunaikan pemotongan penyembelihan hewan kurban yang diberikan kepada masjid dan musholah. Semoga sedikit dari amalan kita ini menjadi saksi di akhirat sebagai ungkapan rasa wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga akan memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah memudahkan di sisa umur kita untuk senantiasa beribadah, beramal soleh, berbuat baik, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus bermohon sebagai wasilah agar di ujung kehidupan kita, yaitu kita dapat menikmati anugerah memperoleh nikmat sebagai husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berdoa semoga saudara kita yang melaksanakan ibadah haji di tanah suci ini Allah berikan perlindungan, keselamatan, Allah mudahkan
yaitu dalam beribadah seluruh aspeknya, dan juga mendapatkan haji yang mabrur, yang diterima dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kami mohon maaf apabila keseharian kami belum bisa memberikan yang terbaik dalam memberikan segala sarana dan prasarana dalam masjid ini dalam rangka beribadah secara nyaman dan aman. Semoga kedepannya lebih baik lagi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meningkatkan hati-hati kita, yaitu menjadi qalbun salim, hati yang bersih, yang cinta dan senang kepada perbuatan baik dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya hadzal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Palestin wa fi Indonesia wa fi kulli makan wa zaman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba